Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas 10 film horor komedi Indonesia terbaik dengan rating tertinggi. Genre horor komedi memang sedang menjadi tren di industri perfilman Indonesia saat ini. Tidak hanya menegangkan, film-film ini juga mampu menghadirkan tawa dan hiburan bagi penontonnya. Hantu Baru. Film pertama adalah Hantu Baru yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Sasa, seorang perempuan yang baru saja meninggal dalam kecelakaan mobil. Namun, Sasa tidak menyadari bahwa dirinya telah meninggal dan terus pulang ke rumah seperti biasa. Keluarganya pun merasa ada yang aneh dengan Sasa dan mengira dia kerasukan. Di rumahnya, Sasa berteman dengan hantu lain dan belajar bagaimana caranya agar bisa kembali ke alam sebenarnya dengan tenang. Film ini mendapatkan rating IMDb 9,0/10. Agak Lain. Selanjutnya ada film Agak Lain yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan 4 penjaga rumah hantu bernama Boris, Jegel, Bene, dan Oki. Mereka bertugas sebagai hantu jadi-jadian yang menakuti pengunjung rumah hantu di sebuah pasar malam. Karena sepinya pengunjung, mereka berusaha membuat rumah hantu semakin menyeramkan untuk menarik minat orang. Namun, suatu hari ada satu pengunjung yang meninggal karena terkejut di rumah hantu tersebut. Film ini berhasil menjadi film Indonesia terlaris kedua sepanjang sejarah dengan 9 juta penonton. Reuni Z. Reuni Z menceritakan tentang sebuah acara reuni alumni SMA Zenit Angkatan 97 yang diwarnai serangkaian kejadian menegangkan. Film ini menceritakan tentang 3 sekawan, Juhana, Jeffrey, dan Mansur yang merupakan kelompok band yang aktif di masa sekolah. Tapi sayangnya, Mansur tidak datang ke acara reuni tersebut. Selama acara, mereka bertemu dengan Marina, seorang wanita cantik yang mengaku sebagai alumni, tapi tidak ada satupun yang mengingat keberadaannya. Singkat cerita, acara reuni ini awalnya berjalan lancar, tapi kemeriahan acara itu berubah setelah kelompok pemandu sorak berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Satu persatu, para alumni yang terinfeksi berubah menjadi zombie. Juhana, Lulu, dan Raina berusaha menyelamatkan diri agar tidak diserang oleh para zombie. Sedangkan Jeffrey terperangkap di ruangan laboratorium dengan seorang siswa SMA bernama Prilly. Ada Apa Dengan Pocong? Ada Apa Dengan Pocong adalah film yang menceritakan tentang seorang pria bernama Wawan dan temannya Hari yang dihantui oleh sosok pocong di tempat kosnya. Situasi mulai mencengkam saat Hari dikejar oleh pocong hingga mengalami kecelakaan tabrakan mobil. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, perasaan takut masih membekas di benak Hari dan Wawan. Akhirnya, mereka berdua memutuskan bertemu dengan seorang dukun terkenal untuk mendapatkan perlindungan. Sang dukun memberi sebuah keris yang disebut bisa menangkal makhluk halus. Tapi sayangnya, senjata itu tidak berfungsi oleh pocong yang meneror mereka. Film ini memiliki nuansa yang begitu mencengkam dan menakutkan. Namun film ini juga memiliki humor yang cukup mengundang tawa. Hello Ghost. Hello Ghost adalah film horor asal Korea Selatan yang di-remake ulang di Indonesia. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merasa kesepian dan putus asa dalam hidupnya. Ia mencoba mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, tapi gagal. Setelah kegagalan itu, ia mendapat kemampuan untuk melihat hantu-hantu yang memiliki urusan belum selesai di dunia ini. Melalui kemampuan ini, pria itu mulai melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda dan menemukan kembali keinginan untuk hidup. Ghostbuster, Misteri Desa Penari. Selanjutnya ada Ghostbuster, Misteri Desa Penari yang tayang pada tahun 2021.
Film ini mengisahkan Sigit, seorang fotografer yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ia memiliki indera keenam atau indigo dan berencana memanfaatkannya untuk membuka bisnis pengusir hantu. Sigit pun membentuk tim pengusir hantu bernama Ghostbuster bersama Alexandra, Genjing, dan hantu bernama Ningsi. Film ini mendapatkan rating IMDb 7/10 dan dapat ditonton di Disney Plus Hotstar. Pocong juga pocong. Di Indonesia, hantu pocong terlihat sangat menakutkan. Tapi di film Pocong Juga Pocong, sosok makhluk halus itu dibuat sangat lucu dan tidak mengundang rasa seram. Film ini mengisahkan tentang hantu pocong yang kembali muncul setelah kematian dengan penyesalan tidak pernah menyatakan cinta kepada wanita impiannya. Saat hidup kembali sebagai makhluk halus, pocong sering diintimidasi oleh pocong senior dan gengnya. Namun situasi berubah setelah pocong menemukan teman dalam sosok kuntilanak yang cantik dan populer. Kunti membantu pocong beradaptasi dengan kehidupan makhluk halus dan membantu pocong untuk menyatakan perasaannya terhadap wanita yang ia cintai. Ghostwriter 2. Ghostwriter adalah film horor yang menceritakan seorang wanita bernama Naya yang berhasil menerbitkan sebuah novel berjudul Ghostwriter. Novel buatannya sangat terkenal dan membuat kehidupan Naya menjadi lebih stabil. Meski demikian, ada satu hal yang membuat Naya merasa tidak nyaman, yaitu keberadaan penggemar dan orang-orang di sekitarnya yang menganggap dia adalah seorang paranormal. Tidak hanya itu, Naya juga merasa muak selalu ditekan oleh Bu Broto dan Mas Alvin untuk menulis novel tentang hantu. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dia meminta untuk bisa terlibat dalam proyek antologi yang diterbitkan oleh penulis favoritnya. Tapi, selama mengikuti proyek tersebut, Naya mengalami kejadian mistis dan mengerikan sampai merenggut nyawa pria yang dicintainya. Film yang menyajikan cerita seram dan horor ini memiliki beberapa adegan yang cukup mengundang tawa. Pelukis Hantu. Film horor komedi Indonesia selanjutnya adalah Pelukis Hantu yang menceritakan perjalanan Tutur, seorang pelukis baru yang mengambil proyek melukis hantu di dalam sebuah program televisi. Tutur tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, tapi saat mengerjakan proyek itu, mendadak dia benar-benar bisa melihat hantu. Proyek ini membawanya ke sebuah pengalaman yang tak terduga. Berkat kemampuannya itu, dia mampu mendongkrak popularitas acara TV dan menarik perhatian banyak penonton. Tapi saat namanya melambung, Tutur mulai diganggu oleh sosok kuntilanak yang menerornya. Akhirnya, Tutur bersama seorang penulis acara bersama-sama melakukan serangkaian ritual untuk berkomunikasi dengan kuntilanak dan mengungkap misteri di balik pesan yang ingin disampaikan. Kang Mak from Pimak. Berdasarkan hasil pencarian, film Kang Mak adalah sebuah film horor komedi yang dirilis pada tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indra Jegel, dan lain-lain. Sinopsis film ini adalah tentang seorang pria bernama Makmur yang kembali dari medan perang, namun menemukan bahwa istrinya Sari telah meninggal dan menjadi hantu. Film ini menggabungkan unsur horor dan komedi dalam menceritakan kisah Makmur yang berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa istrinya telah menjadi hantu. Selain itu, film ini juga menampilkan beberapa karakter pendukung yang turut memeriahkan suasana seperti Fazrul, Solah, Jaka, dan lain-lain. Dengan perpaduan genre horor dan komedi, serta latar belakang budaya Jawa, Kang Mak diharapkan dapat memberikan pengalaman menonton yang unik dan menarik bagi penontonnya. Nah, itulah 10 film horor komedi Indonesia terbaik dengan rating tertinggi yang bisa kalian tonton. Dari film-film ini,
kita bisa melihat bahwa genre horor komedi memang sedang menjadi tren di industri perfilman Indonesia saat ini. Selain menegangkan, film-film ini juga mampu menghadirkan tawa dan hiburan bagi penontonnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk tonton film-film horor komedi terbaik ini.